Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah PA dan kita mau bersama-sama memuliakan Allah kita. Kita mau bersama-sama memuji Dia, bersekutu, meninggikan namanya. Kita pujikan pujian yang pertama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Di nama Tuhan, setiap saat kita merasakan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Sebab itu mari kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia. Sebab yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya.
selanjutnya saya serahkan kepada Diaken Rio untuk berdoa. Tuhan berkati jalannya ibadah malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan Tuhan, dan khususnya untuk berkat firman yang akan kami terima. Kami yakin firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung malam hari ini dalam ibadah PA. Puji Tuhan, kita bersama-sama kembali memuliakan Allah kita. Kita bawa pujian kita, hari yang terindah ketika aku jumpa dengan Yesus. Hari yang terindah ketika aku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Puji nama Tuhan, biarlah iman kita terus tumbuh dengan kita terus mencari Dia, dengan kita terus bersekutu bersama Dia. Puji nama Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku
Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Oh, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Terpujilah Tuhan Allah kita, dan mari malam hari ini kita buka hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Dan mari kita sambut firman Tuhan, kita akan pujikan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita pujikan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada diaken yang melayani. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu baik ya Tuhan. Hingga malam hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, firman-Mu akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, dengan hikmat yang dari surga untuk menyampaikan isi hati-Mu baik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan segenap kehidupan kami, khususnya kebetulan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam, shalom. Saya yakin apapun yang saudara masing-masing alami, ingat kasih kemurahan Bapa, anugerah penyertaan Kristus Yesus, dan kekuatan tuntunan Roh Kudus selalu melingkupi kita dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi. Yang pasti kebaikan Tuhanlah yang memungkinkan kita bisa mengalami hal yang enak, kadang-kadang menghadapi sesuatu yang kurang enak, senang, kadang-kadang ada hal yang barangkali tidak menyenangkan, sedih. Saudara yang dikasihi Yesus, itulah kehidupan dunia. Tidak ada ceritanya cuma senang saja ya. Itu Firdaus, sorga nanti. Tapi di sini kita harus menikmati seluruh bagian kehidupan selagi kita anak Tuhan ada dalam dunia. Puji Tuhan. Hari ini sebagai hamba Tuhan, dalam suasana masa Tuhan menyatakan diri hidup selamanya itu, saya wajib untuk memberitakan ya kepada setiap kita, baik seluruh umat tebusan Tuhan, lebih-lebih yang sangat saya hormati dan kasihi, rekan sepelayanan dimanapun saudara berada, baik dalam organisasi yang sama ataupun organisasi yang berbeda. Yang pasti di Firdaus tidak ada organisasi-organisasi, gitu ya. Itu hanya mewadahi untuk kita berafiliasi selama kita masih melayani di dalam dunia. Ini waktu melayani Tuhan tidak ada lagi itu. Itu sebabnya kita semua patut bersyukur. Di mana kita bisa terus saling meneguhkan, saling mendoakan. Ya, puji Tuhan. Nah, kembali seperti yang saya sampaikan tadi, saya rindu sekiranya dapat setiap paparan yang saya sampaikan ini menjadi satu penyegar
untuk kita sadar bahwa perjalanan iman itu harus terus ya disegarkan. Sebab kalau tidak, saudara yang dikasih Tuhan, waduh, kuasa dunia itu sejak kapan? Dari dulu terus bekerja. Bahkan di Taman Eden aja sudah kan? Nah, terus berlanjut. Sehingga kadang-kadang gereja mulai mencetuskan istilah antikristus. Apa itu? Nah, nanti kita akan sedikit ya menyimak ke sana, menelisik ke situ ya. Kita ini kan harusnya gak dapat berkat ya kan. Ditebus Tuhan, kutuknya dibuang, apesialnya dibuang, diganti berkat. Apapun yang kita alami, tidak lepas berkat. Iya, Pak, yang gak enak pun, lah gak enak itu berkat Pak. Iya, kalau kita bisa ngalami enak, jadi tahu kalau gak enak, oh gak enak begini. Enak itu gimana? Nah, itu kalau tidak anugerah berkat, tidak mungkin. Iya kan? Pak, kematian itu berkat. Nah iya, kalau mati dalam Tuhan. Iya kan? Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itu cuma jembatan aja pindah. Ya, alam sorgawi. Nah, itu tidak ada sial. Makanya Paulus bilang, hidup untuk Kristus. Ayo ucapkan bareng dengan saya, kalimat itu pasti hafal. Dan mati adalah apa? Ya, keuntungan. Baik, sekarang sebelum kita menerima keuntungan dari Tuhan yang banyak itu, termasuk surga, kita bangun iman kita. Dan kita mengerti bahwa dunia ini begitu, ya, usahanya ingin coba menggoyahkan iman, tapi tidak bisa. Nah, yuk kita buka Alkitab di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4-6. Anakku Indra, silakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat 4 kamu berasal dari Allah. Ini Alkitab memberitahu, berasal dari Allah. Kok gitu Pak? Ya, ini berkait dengan penebusan. Ditebus itu diampuni, kemudian dikuduskan. Ya, dikuduskan tuh demit setan wewe gombel gendruwo jin yang merasuki turunan Adam yang berdosa disingkirkan. Yang bisa menyingkirkan Yesus, firman yang maha kuasa itu. Puji Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah. Itu. Roh Kudus, Roh Allah, sama, itu satu. Ya, jadi kalau Tritunggal jangan saudara bingung tiga, enggak. Allah itu yang kemudian disebut Bapa itu karena dia yang mengawali semuanya. Dia ada sebelum segala ada, dia menciptakan semua, maka dia Bapaknya segala sesuatu. Artinya Bapak penciptaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus disebut anak Allah, dia adalah firman Allah. Buah pikiran hati Allah, rencana Allah, yang kemudian setiap kali untuk dinyatakan dengan sabda, dengan firman, maka semua jadi. Setelah jadi semua, terjadi kerusakan, firman itu turun ke dalam dunia. Ya, jadi Nabi Yesus. Nah, gitu. Tapi bedanya, kalau nabi-nabi yang lain, itu kan dia disuruh nyampaikan nih omongan ini sampaikan gitu. Kalau Yesus dia langsung dia katakan sesungguh-sungguhnya demikianlah. Nah, itu. Dia sendiri firman itu ya. Jadi ketika dia bicara dia enggak perlu tanya ya, enggak perlu kemudian minta izin ya. Sesungguh-sungguhnya
demikian. Kamu harus begini, harus begitu. Kamu akan terima berkat yang begini. Itu Yesus. Firman itu ya. Dan firman yang adalah wujud Yesus Kristus itulah yang kemudian disebut juga nabi. Ini saya sementara menangguhkan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Masih menjadi bagian studi saya. Tapi kemungkinan ada hal-hal yang berkait dengan itu juga minimal menjadi introduction, jawaban yang diharapkan dari setiap saudara yang menyampaikan pertanyaan. Tidak usah segan untuk saudara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, bisa live ataupun juga langsung japri ke WA saya pribadi. Ya, dan saya jadikan itu bahan studi buat saya. Kalau saudara memberikan pertanyaan-pertanyaan berarti saudara membuat saya tambah pinter. Gitu. Karena apa? Jadi rajin belajar. Siapa rajin belajar, jadi anak pintar, kan gitu. Karena saya memang tidak ingin jadi hamba Tuhan yang bodoh. Umur boleh tambah, tapi minta hikmat Tuhan. Saudara yang doakan, saudara yang ngasih materi. Ya, itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Iya. Kita terima roh Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian roh itu dikatakan lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Makanya orang kadang minta bantuan gondorwu, untuk kaya minta nyiblorong, orang Jakarta bilang melibatkan babi ngepet, itu semua roh jahat itu roh gelap. Ya. Nah, roh Allah, roh kudus itu menunjukkan roh Allah. Itu yang ada di dalam kita. Ya. Dia lebih besar dari semuanya. Yakinlah itu. Amin. Makanya kita tidak pernah takut, tidak harus takut tempat angker, tempat apa. Tidak ada itu. Yesus yang ada di dalam kita, itu sama dengan roh Allah di dalam kita, roh kudus di dalam kita, itu sama. Jadi jangan sudah bingung, ada roh Yesus, ada roh Kristus, ya, ada roh kudus, ya itu hakikatnya satu, itu roh dari Allah. Pokok bukan roh wewe gombel, gondorwu, ya macam-macam itu, jin dan lain sebagainya. Kita tidak perlu ada urusan dengan yang namanya begitu-begitu. Ya, ketika ada orang yang mempercayai, silakan monggo itu ya. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, pasal yang sama, 1 Yohanes 4. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang kini ia sudah ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali dengar ya, ada khotbah-khotbah nanti, ya, zaman akhir, ada antikris, orang bayangkan macam-macam gitu. Firman memberitahu sekarang, kalau saya gampang aja lah untuk memberi pengertian buat kita, untuk nangkep kebenaran firman itu, si penulis ini Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes murid. Ya, kira-kira dia nulis surat-surat ini ada di dalam abad yang sama dari peristiwa-peristiwa terjadinya proses Yesus mati, Yesus bangkit dan lain sebagainya. Selisih cuma berapa puluh tahun aja. 30, 40 tahun, ya, Yohanes menulis ini. Dari semua peristiwa yang terjadi, dia saksi mata. Karena apa? Ini murid yang paling panjang umur. Ada tafsiran hampir 100 tahun. Karena disiksa-siksa tidak mati. Tapi nggak dipenggal kepala. Yang lain, ya, murid-murid Yesus hampir semua dipenggal. Dibantai. Ya, itu bukti. Kalau iman percayanya itu tidak jelas, ngapain mau mati? Iya kan? Orang bisa lari aja. Dan semuanya murtad. Iya, saudara yang dikasih Yesus. Tapi mereka sampai rela kehilangan nyawa. Bukan cari mati loh ya. Maunya mereka bertahan, maunya mereka terus memberitakan kesaksian. Karena imannya, nah, memberi kesaksian sampai 2000 tahun. Di masa kita sekarang, tahu. Kalau gitu kekristenan itu bukan isapan jempol.
Kalau isapan jempol atau cuma gaya sulapan aja yang enak-enak tok, orang nggak pernah punya daya tahan. Makanya, kalau hari-hari ini kita jadi anak Tuhan masih kebagian harus mikul salib. Kita harus menghadapi pencobaan dari kuasa gelap yang diizinkan Tuhan. Coba, kita mau belajar, Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan. Ya, itu dulu doanya. Kalau yang tidak kolokan, yang tidak manja-manja, tidak mintanya, tolong nyatakan mujizat supaya jangan ini terjadi. Nah, kita kan harus ngikut Yesus. Pada akhirnya dia berkata, jangan kiranya kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Pasti anak-anak Tuhan, ketika punya daya tahan yang baik, itu sangat bernilai di dunia, bahkan sampai di sorga. Catatannya sampai kepada kekekalan. Mereka kalau saya doakan, saya infokan ke saudara, dari persembahan syukur yang saudara serahkan untuk pekerjaan Tuhan, ya, saya info aja, hari ini beli peralatan lagi saudara, karena memang diperlukan. Saudara saya katakan enggak eman. Kalau memang ini untuk kemuliaan Tuhan, ya, misi menyalurkan berkat-berkat, kita jalankan, dan kalau masih dimungkinkan, dibutuhkan, saya katakan, kita beli. Nah, selalu saya memberikan doa dan ucapan doa itu saya sampaikan, persembahanmu diingatnya sampai pada kekekalan. Mungkin ada yang sempat bertanya dalam hati, ya, maksudnya apa? Maksudnya seperti di dalam kitab Wahyu, kalimat berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sejak saat ini, bahwa segala jerih lelahnya menyertai dia. Jadi setiap perbuatan yang benar, hidup dalam perkenanan Tuhan, itu tercatat sampai dalam kekekalan sorga. Dan kita mesti tahu, sorga yang Yesus punya itu apa? Penuh kemuliaan, kekudusan, keagungan, kedaulatan ilahi sempurna nyata. Itu nanti kita masuk di dalamnya. Ada satu penyembahan worship, ya, mengagungkan dia setiap saat. Waduh, luar biasa. Jadi tidak lagi mikir lah urusan makan enak, di sana ada ya ayam masak ala kangtong, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Barangkali nasi Hainam, ayam putih, ya khas Singapura gitu ya, saudara yang dikasih Yesus. Tidak lagi lah, di sini aja. Kita nikmati kalau ada, kalau nggak ada pahanya, cekernya juga itu bergizi, saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih Yesus, sejak kapan sih Pak Gembala ada antikris? Tadi sepintas saya sudah sampaikan kepada kita semua. Apa sih sebenarnya antikris itu? Ya, yang nggak percaya kepada Yesus. Lah munculnya yang nggak percaya itu dari zaman Yesus ada sampai berlanjut terus. Nah, itu antikris itu yang nggak percaya, ya saudaraku, dan ingin mempengaruhi orang lain juga untuk melawan kehendak Allah. Dan pasti ini ada biangnya, ada aktor intelektualnya. Siapa aktor intelektualnya? Nggak kelihatan. Ya, saudara. Yang merasuki manusia untuk tidak percaya kepada setiap janji Allah. Yuk kita baca ayat-ayat firman Tuhan, ya. Matius pasal 28 ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Saya tidak cerita panjang ya, ini penjaga-penjaga makam. Begitu lihat proses kebangkitan itu luar biasa, malaikat turun buka batu, kuburan kosong. Mereka semua ketakutan, gemetar, dan berkata, sungguh ini adalah Allah yang berkarya. Kasarnya begitu, lari dia. Di jalan ketemu tokoh-tokoh agama. Ya, ini. Kemudian apa? Yang mengatakan, kita menyediakan uang buat kalian semua penjaga, asal kalian mengatakan bahwa malam-malam murid-muridnya Yesus datang mencuri jasad Yesus. Dan
Kalau nanti ada bos yang paling besar mempermasalahkan, nah tenang, kami yang bertanggung jawab. Nah, ini embrio dari antikris itu sudah sejak di kuburan itu sudah terjadi. Gitu loh. Dan alat bantunya saudara tahu apa? Ini loh. Makanya hati-hati kan kita ini. Di dalam dunia ini memang perlu semuanya pakai sarana uang. Ya. Dan kita dikaruniai kesempatan untuk mendapatkan itu, puji Tuhan. Besar kecilnya itu urusan Tuhan. Dan kita usaha yang benar ya, kerja yang baik. Tetapi bagaimanapun jangan sampai uang ini jadi raja. Kita jadi raja mengatur, mengendalikan, menaklukkan uang. Itu anak Tuhan. Kalau kita diputar balik, rajanya uang, kita ini jadi budaknya. Kita ini orang bodoh gitu loh. Catatan baik-baik ini saudara yang dikasih Yesus. Sepanjang perjalanan hidup susah payah, kita berpikir, nanti kalau aku mencapai itu semua, ya, baru nanti di hari tuaku aku akan menikmati semua. Coba pelajarilah dalam perjalanan generasi ke generasi. Kalau orang-orang yang takut Tuhan, dikasih rezeki, dia memuliakan Tuhan, dia menikmati rezeki secara benar. Saudara yang dikasih Yesus, sampai kapanpun titik jalan terakhir, kita berkata puji Tuhan, menikmati proses perjalanan dengan baik. Tapi ketika orang susah payah, bahkan kebalik-balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya, nantilah kita nikmati nanti di sana, ya. Kalau aku sukses, itu ujung-ujungnya bisa dapat, bisa enggak. Dapat ternyata kitanya mesti pergi meninggalkan. Ya, ada orang yang disiksa ini di dalam kehidupan. Apa penyiksanya? Dia kerja setengah mati, tapi dia tidak bisa menikmati rezeki. Dan itu ayatnya ada. Orang yang hidup di dalam tipuan kuasa dunia itu dibuat begitu. Dia sibuk bersusah payah mengumpulkan harta, tetapi orang itu tidak diberi kesempatan mendapat karunia menikmati rezeki. Ya, dia dapat berkat banyak tapi tidak dapat karunia menikmati berkat. Coba bayangkan. Dan ayat yang lain diberitahu. Ternyata orang berdosa bersusah payah mengumpulkan segala sesuatu, disiapkan untuk nanti disalurkan kepada anak keturunan orang yang beriman. Jadi selalu untung orang yang beriman tuh, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ya. Asal kita benar aja. Jangan takut anak-anak kita punya masa depan yang buruk. Tuntun aja di dalam hidup yang taat. Ya Pak, tapi seusia ini Pak Gembala, saya belum bisa meninggalkan warisan ini. Ya sudah, mungkin ilmu sudah kita berikan. Kita mencari nafkah, membiayai pendidikan. Udah yakini aja. Asal kita imani dan kita tuntun anak itu juga jalan dengan iman. Jangan ditumpuk ya, sekulerisme memenuhi otak, tetapi imannya kosong, kita salah. Tolong orang tua dimanapun kita berada. Ya, biar kita melaksanakan parenting yang benar, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sebagai orang tua, kita membawa terus menyemangati anak-anak kita. Ya, makanya waktu sebelum ibadah dipengaruhi dengan masa pandemi ini, ibadah real sekolah minggu kan saya berkali-kali ngomong. Jangan salah, didik anak kita kasih uang sangu sekolah minggu sama uang persembahan. Ajari, ini bukan subjektif gereja, bukan. Ajari bahwa yang untuk Tuhan lebih besar. Sedangkan untuk kebutuhannya, untuk uang jajannya lebih kecil. Itu juga mendidik, mengarahkan sampai kepada kejujuran. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Dan sampai nanti berangkat besar kita sedang mendidik anak kita untuk ya berinvestasi dalam kerajaan Allah secara benar. Tidak usah takut. Makanya saya hamba Tuhan. Saya didik anak-anak secara jasmani. Demikian dengan keyakinan saya tidak takut. Bagaimana masa depan mereka? Setelah kami semua nanti berangkat ya ke Firdaus, saudaraku yang dikasih Yesus,
Ternyata dari waktu ke waktu saya lihat semua dituntun, ditata, dipelihara sama Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Nah, jadi ini penting sekali supaya kita jangan sampai salah ya di dalam dunia ini. Lihat, embrio antikris itu juga sudah didampingi alat bantu namanya uang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Nah, coba sekarang ayat yang lain lagi supaya saudara tahu. Prinsipnya sama semua ya. Lukas 22 ayat 5 dan 6. Lukas 22 ayat 5 dan 6. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita lihat, ini kisah sebelumnya kan? Sebelum proses kematian, kemudian tipu muslihat disaranai uang, nah, sama juga ini. Ya, ahli-ahli agama ini juga memainkan lagi. Ini tokoh-tokoh imam-imam kepala ini. Ya, memberikan kepada Yudas Iskariot. Seneng ini, wah Yudas ini muridnya berkhianat, mau jual gurunya sendiri gitu kan. Pakai apa? Uang lagi. Tapi kita lihat juga, saudara yang dikasihi Yesus, di situ lebih transparan. Ujung-ujungnya, apakah Yudas Iskariot bisa menikmati dengan apa yang dia dapat? Dengan dia berkhianat menjual gurunya yang sangat mengasihinya. Ya, dua kisah yang saling melengkapi. Yang satu dikatakan dia pergi gantung diri. Yang satu ayat yang lain dikatakan tertelungkup, maaf. Ya, sampai dikatakan ususnya terburai. Dan uang yang dia dapat dilempar kembali dan dibelikan oleh siapa? Aktor intelektualnya yang kelihatan. Dibelikan tanah kuburan. Disebut dalam bahasa Ibrani akal damah. Tanah darah. Jangan mau pakai uang ini uang najis, ini uang haram. Kira-kira begitu. Saudara kita kasih Yesus. Padahal yang membuat haram uang ya mereka sendiri kan. Coba lihat itu. Ya, mulek aja kalau saudara pelajari. Iya. Dan ujung-ujungnya Yudas nggak ngalami apa-apa, nggak dapat apa-apa. Maut justru dia alami. Ya. Ada orang tanya, Pak, kisah kematian Yudas Iskariot itu kok kayak tumpang tindih? Enggak. Yang satu gantung diri, yang satu kok tertelungkup, perutnya robek, ususnya terburai, mati juga. Ya, saya mau kasih gambaran, mungkin dari sisi dua kisah ini melengkapi. Jadi waktu dia gantung diri di sebuah dahan pohon, ini sudah kering, ya, sudah sekarat, mau mati, rupanya dahannya patah. Itu ya, sehingga terjatuh, tertelungkup, di bawah ada tonggak-tonggak. Sehingga yang terjadi apa? Robek perut dan ususnya terburai. Jadi tidak ada kisah firman itu yang kemudian tumpang tindih. Semua di situ saling melengkapi, menunjukkan orang yang hidup di dalam kedurhakaan kepada Sang Pencipta pasti akan mengalami ya suatu kutukan yang semikian rupa. Itu sebabnya doaku dijauhkan kiranya dari kita semua ya. Kita mau belajar untuk terus menaruh percaya, bergantung kepada Tuhan. Karena dia adalah tempat persandaran kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Jadi kalau begitu antikris sejak kapan sampai kapan? Sudah dari awal. Ini kalau dari seputar disebut antikristus itu yang tidak percaya kepada Kristus. Yang mengajak banyak orang yang lain untuk tidak percaya. Dan ini semua dikendalikan oleh musuh Allah dari mulanya. Ya, di balik itu ada kuasa lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Nah, itu sebabnya kalau orang kemudian berpikir, apakah kisah sejarah iman Kristen itu terputus 2000 tahun lalu, terus kemudian munculnya kira-kira zaman reformasi gereja? Bukan. Jadi, dari awal di tanah Israel 2000 tahun yang lalu, saudaraku, Yesus punya murid-murid. Salah satunya Yohanes. Yohanes punya murid. Muridnya Yohanes punya murid. Jadi ajaran itu terus berjalan sampai sekarang.
di dalam kebenaran. Nah, itu sebabnya saya kasih tahu anak-anak Tuhan, ketika dengan begitu, ya itulah. Dari dulu itu ada usaha seperti itu, udah nggak kaget. Ya, sebetulnya siapa asal mulanya orang-orang yang demikian? Ada yang memang dari kelompok ya imam-imam zaman orang Yahudi itu ya, seperti itu. Tapi yang berikutnya juga dikatakan, coba kita buka di dalam Alkitab kita. Saudara, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Haleluya. Semakin jelas ya, saudara yang dikasihi Yesus. Dari awal sebenarnya 12 murid juga ada yang keluar kan. Yudas Iskariot. Nah kita tahu ujungnya gimana. Perjalanan Yudas Iskariot kan. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, terus berjalan waktu Injil sudah menyebar. Dari pusat awalnya Yerusalem, terus sampai ke sekitarnya. Jadi pada zaman awal 2000 tahun lalu itu udah nyebar, apalagi waktu di Yerusalem itu murid-murid mengalami banyak tekanan dari orang-orang yang konservatif, yang tidak bisa memahami dan mengenal bahwa yang hadir itu yang dinantikan sebetulnya. Loh, apa maksudnya Pak Gembala? Yesus itu Mesias yang sebetulnya orang Yahudi itu menunggu-nunggu. Dari sejak Musa bicara di dalam Ulangan, nggak usah dibaca sekarang ya, Ulangan 18 ayat 15 sampai 18, Allah berfirman kepada Musa. Ulangan 18, nggak usah dibaca sekarang, saya spell aja. Ayat pasal 18, ayat 15 sampai 18, Allah berkata, nanti akan datang nabi seperti engkau Musa, gitu loh. Ya, dari antara saudaramu. Musa itu Israel suku Lewi. Dan nabi yang akan datang itu jelas-jelas yang akan menjadi pembebas, seperti perjalanan yang ditampilkan Musa juga pembebas. Cuma Musa membebaskan cuma kelompok satu bangsa. Nanti nabi yang berikutnya itu membebaskan dari berbagai bangsa yang dibelenggu bukan oleh Firaun, tetapi oleh penguasa kegelapan dunia. Dilepaskan, dikembalakan oleh nabi yang seperti Musa, yang tampil dari saudaramu. Yesus itu kalau dari ukuran suku, Daud itu suku Yehuda. Yehuda itu saudara dari Lewi. Dari 12 suku itu ada salah satu Yehuda, ada salah satunya Lewi. Ya, Musa itu Lewi. Kemudian Daud yang kemudian disebut sebagai bapak kakek buyutnya Sang Kristus Mesias itu suku Yehuda. Nah, jadi Allah berfirman, nanti bakalnya datang. Nabi yang dimaksud adalah Mesias. Yang dilakukan Musa itu gambaran dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Iya kan? Musa nuntun Israel keluar dari Mesir. Yesus Mesias itu menuntun umat berdosa dari belenggu dosa, dibawa keluar untuk masuk di dalam kasih karunia, sampai nanti masuk Firdaus, masuk sorga. Itu luar biasa. Waktu kecilnya bayinya Musa diuber-uber oleh Firaun. Ya. Waktu Sang Kristus hadir sebagai bayi, diuber-uber oleh Herodes. Loh, gambarannya pas. Yang senyum-senyum saya nangkep kalau Anda ngerti. Kalau yang kira-kira sampai gini gitu, saya jadi rada-rada curiga. Ngerti apa enggak ya gitu. Tapi kalau kurang ngerti juga boleh tanya ya. Nanti kalau WA ya saya kasih tahu. Oh ini gitu. Syaratnya jangan lupa
bawa martabak. Tuhan memberkati saudara. Ya, ini guyon, jangan nanti saudara rame-rame gojekkan martabak. Enggak, sudah ada, ini sudah ada. Yang mau justru ke pastori ya, itu yang di Kalimantan, yang di Papua. Kalau mau datang silakan, saya suku hari ini. Saya tidak menawarkan yang dari Gresik. Saya mesti datang nanti kauman saya, saudara. Haleluya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita lihat ini. Jadi dari dulu sudah ada. Puncaknya kapan? Tidak penting. Sekarang terus berjalan. Orang yang tidak percaya ingin mempengaruhi orang yang sudah ada di dalam iman yang benar ini supaya ditarik-tarik begitu. Lah kita kan ngerti kebenaran firman, Alkitab kita bahasa kita sendiri. Itu juga difitnah gitu ya. Lihat bahasanya kan tidak satu gitu ya. Tujuannya apa? Biar ngerti. Orang yang di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan orang bodoh. Itu berapa profesor. Dia mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya bahasa Latin, bahasa Aramaik. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, walau kadang-kadang juga beliau mengatakan, itu di dalam Zoom yang dia bagikan, ya bahwa kadang-kadang kami ada kesulitan, ada kata-kata yang sulit, tapi bukan yang prinsip, ya. Bukan yang prinsip, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada istilah yang kadang-kadang, ya sudahlah diterjemahkan begini dulu, begitu. Tapi kalau yang kaitannya doktrin sudah final, itu jelas. Yesus berkata, aku dan Bapa satu, itu udah jelas. Ya, dari bahasa aslinya udah kelihatan. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa kalau tidak bersama aku. Itu sudah final, itu sudah jelas, artinya jelas. Ya, dan Yesus mengatakan, lo kalau kamu menolak tentang siapa aku, ya udahlah. Tapi minimal kalian tahu apa yang aku kerjakan. Yang aku kerjakan itu ya tegak lurus dengan apa yang Bapak itu kerjakan, ajarkan kepada kalian semua. Dan sekarang ini kalau aku turun ya membawa kamu dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebenaran, kekudusan ini, mbok kamu percaya dengan tanda ini. Coba dibaca aja ayatnya itu. Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-36, 39, rada maraton bacanya Pak Indra. Puji Masihkah Tuhan. kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini. Yesus sampai mengatakan, lihat yang kukerjakan. Itu tegak lurus dengan kebenaran, dengan kekudusan. Bu, kamu lihat ini. Tapi, orang yang masih dikuasai gelapnya dunia, namanya gelap kan gelap, dia tidak bisa lihat. Iya. Kalau ngomong yang tidak cocok dengan alam pikirannya, tidak bisa ngerti. Yesus bicara tentang kekudusan. Buat orang yang masih dikuasai gelap, tidak cocok. Yang cocok tuh kalau benci, bunuh yang tidak sama, ya, mengatakan orang lain begini dan begitu, itu cocok. Tapi coba yang dikerjakan Yesus. Iya kan? Tidak ada kata membunuh. Ya, malah waktu Petrus tuh ngeluarin pedang di Taman Getsemani, masukkan pedang. Sudah kadung motong telinga hamba imam besar namanya Malkus. Tuhan Yesus ambil kupingnya orang itu, tempelkan lagi, nempel langsung. Tidak pakai es loh saudara. Bawa ke IGD gitu. Ya enggak. Langsung. Kenapa? Di situ tegak lurus. Kasih, sempurna. Minimal kamu bisa lihat. Tapi orang yang masih dikuasai roh gelap, tidak bisa lihat itu. Kalau yang ceritanya yang aneh-aneh, ceritanya nanti ya melakukan ini, dapat itu, yang cuma kedagingan, itu justru percaya. Nah saudara coba berpikir, itulah di dalam dunia. Tapi Yesus katakan selalu, ayo lihat sorga, kamu bakalnya ke sana. Ayo jalan hidup walau kadang sulit, tidak apa-apa. Dijahati jangan bales. Iya kan? Kamu coba belajar mendoakan orang yang menganiaya kamu. Berkati orang yang mengutuk kamu. Tegak lurus. Dengan kekudusan, dengan prinsip ilahi kerajaan sorga. Saudaraku, coba sekarang bandingkan aja.
Jadi maksudnya karena kalau saya menyampaikan ini, bagaimana dalam kehidupan praktek hidup ini? Adakah tegak lurus dalam kekudusan dan itu asli dasar ajaran atau faktanya beda? Itulah saudara ini. Sehingga kalau ada orang mulai mengatakan ini, itu, macam-macam, saudara bisa ketawa aja. Alah, ya, yang kamu omong, yang kamu yakini, benerkah gitu kan? Dalam hati aja, tapi ya nggak usah. Saudara ini tetap kasihi mereka. Karena mereka adalah bagian dari pokok doa kita. Supaya Tuhan membuka mata hati mereka dan diselamatkan. Kiranya di dunia ini jangan ada orang yang binasa. Tetapi semua memperoleh keselamatan. Dan kiranya di masa-masa penampakan Yesus, di hari-hari ini, dalam masa penampakan, kiranya ada banyak orang yang akan mengalami dibukanya mata hati, mata rohaninya, untuk mengenal Dia dan diselamatkan di dalam kasih karunia-Nya. Doaku, semua saudara tetap yakin di dalam hidup ini, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Apa saja yang saudara alami, ingat, semua ada dalam proses tuntunan Tuhan. Dan Tuhan yang akan membawa kita kepada keberhasilan iman, melewati segala macam ketidakpercayaan yang ingin ditularkan kepada kita. Toh kita tahu, yang kita percaya ada dasarnya. Cuma orang yang ngomong ngalor ngidul, kita tanya, apakah dia sendiri ngerti dengan yang diyakini? Ngalor ngidul dia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Tetapi ketika kita belajar kebenaran firman Allah, puji Tuhan, yang kita pelajari di mana Dia hidup dan Dia mendampingi kita semua. Percayakan seluruh hidup saudara, keesokan saudara, masa depanmu, anak-anakku, bahkan cucu-cucuku semua, bahkan keluarga besarku, bapak, ibu yang dikasihi Tuhan. Kita punya masa hari tua kita pasti tetap dalam jaminan, dalam pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahkan sampai tutup mata yang terakhir, kapanpun itu, kita boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pertanyaan-pertanyaan boleh saudara arahkan melalui WA pribadi saya. Dan nanti menjadi dorongan buat saya terus belajar. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, buat hari ini Engkau menolong dan memberkati ibadah PA. Kiranya Tuhan terus berkarya. Hamba-Mu selesai bicara. Mohon Roh Kudus yang akan melanjuti, memberikan pencerahan lebih luas lagi. Sehingga kami semakin memahami kehadiran Kristus tegak lurus dengan isi hati Allah yang ingin menyelamatkan seluruh dunia. Terima kasih ya Allah. Kami memberkati setiap orang yang sampai hari ini terus berusaha dan berbagai macam perilaku yang kadang-kadang aneh-aneh. Berkati mereka, selamatkan mereka, dan anugerahi sorga yang Kau sediakan. Seperti Tuhan menyediakan bagi kami. Sekarang hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang hari ini sudah bersekutu dengan firman. Kiranya, ya Allah, ya Tuhan, Engkau melingkupi semua di dalam anugerah-Mu. Karena yang kami yakini, roh yang lebih besar dari segala roh itu ada di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, dari kehidupan lebih-lebih hamba-hamba Tuhan semua. Tidak pernah jalan sendiri. Tuhan menopang, menyertai, menaungi, melindungi. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang diusahakan, dikerjakan. Tuhan melimpahi berkat dan rezeki. Kami tidak perlu khawatir. Di masa sulit ini tetap Tuhan menurunkan mana dari sorga. Sehingga anak-anak Tuhan menikmati rezeki dan dapat taat menjalankan kehendak Tuhan. Tetap melakukan hal yang Tuhan inginkan di dalam berbagi kasih, berbagi apa yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati semua rumah tangga, setiap pribadi dianugerahi bahagia surgawi. Semua anak-anak Tuhan yang berdoa untuk pasangan hidupnya Tuhan berkati, pasangan hidup yang meminta anak, kiranya Tuhan memberkati anak yang terbaik. Demikian juga orang tua yang terus berdoa untuk anak-anaknya, untuk cucu cicitnya, semua akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan berkenan menyembuhkan. Angkat penyakit kami masing-masing, dan Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Para hamba-hamba Tuhan, Tuhan lengkapi dengan urapan, penyertaan, perlindungan dan berkat dimanapun Tuhan utus. Tuhan tempatkan di sana, Tuhan berkarya, menaungi dan membela setiap pemberitaan firman yang disampaikan. Terima kasih, termasuk juga keluarga besar kami, Gereja Kemata Penakal yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati. Pak Andoyo dengan seluruh tim dan keluarga ada dalam urapan Tuhan. Ibu Maria Santoso, Tuhan lengkapi dengan kekuatan dan kesehatan yang baik dari Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan.
Terima kasih bahkan seluruh keluarga besar kami, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat, di berbagai organisasi, semua Tuhan lawat dan Tuhan berkati. Pada akhirnya syafaat kami, Indonesia Tuhan berkati, bangsa kami Tuhan selamatkan dan penuhi dengan kesejahteraan yang daripadamu. Pulihkan dari pandemi dan segala dampaknya, sehingga kami akan melewati semua di dalam anugerah berkat Tuhan. Dan semua disertai ditopang Tuhan dari hari ini sampai Maranatha. Kini Tuhan menghadapkan wajahnya ke setiap umatnya. Dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang menjemput dan mengangkat kami pulang ke Firdaus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Nyanyikan bersama Bapa, terima kasih. Amin.